Shalom Ibu Saudara. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan hari ini. Kami masih boleh mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah tengah minggu. Tuhan Kau memberkati kami, setiap kami Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Salam Bapak Ibu Saudara. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang diberikan kepada saya untuk saya bisa menyampaikan kembali kebenaran firman Tuhan bagi setiap kita. Saya akan membawakan firman Tuhan dengan judul tema melangkah keluar dari ketakutan atau kekhawatiran. Mari kita buka di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-57 sampai dengan ayat yang ke-60. Saya akan membacakannya bagi kita. Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hati. Kasihanilah aku sesuai dengan janji-janji-Mu. Aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatan-Mu. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintah-Mu. Amin. Setiap orang pasti berpotensi untuk khawatir. Setiap kita pasti berpotensi untuk khawatir. Apalagi di saat situasi hari ini, virus corona yang membuat kita semakin takut atau khawatir, yang membuat kita semakin cemas. Dalam hidup ini pasti kita pernah mengalami yang namanya kekhawatiran. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa terlepas dari yang namanya kekhawatiran? Kita harus datang lebih sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita harus lebih mengambil waktu dan bersekutu dengan Tuhan. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam ayat ini dikatakan bahwa bagianku ialah Tuhan. Aku telah berjanji untuk berpegang pada perintah firman-firman-Mu. Nah, jadi dikatakan dalam ayat ini, justru di saat-saat situasi ini, justru di saat pandemik ini, di saat-saat inilah kita harus lebih sungguh-sungguh dekat dan lebih sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, agar kita bisa terlepas dan terhindar dari hal-hal yang mungkin membuat kita khawatir. Dalam Mazmur 119 kita tahu pasti bahwa di dalam ayat ini banyak perkataan Tuhan yang dikatakan dalam ayat ini. Jangan kamu takut, jangan kamu khawatir. Tuhan pasti memelihara setiap kita. Intinya kita harus berhikmat. Tuhan bukan tidak mau memelihara kita. Justru di saat-saat seperti ini, kalau kita lebih ambil waktu sama Tuhan, saya percaya Tuhan pasti memberikan apa yang kita inginkan. Bukannya Tuhan tidak bisa memberikan kita kekuatan. Bukannya Tuhan tidak bisa memberikan kita hidup kita semakin lebih baik. Tuhan bisa saja memberikan semuanya. Intinya kita percaya bahwa Tuhan akan menjadi andalan kita, dan kita harus berhikmat bahwa Tuhan akan selalu memelihara setiap langkah kita, saudara. Nah, jadi ada beberapa poin yang harus saya sampaikan kepada setiap kita. Poin yang pertama adalah it's normal. Setiap usaha pasti ada permasalahan. Setiap apa yang kita bangun, setiap apa yang kita kerjakan, pasti pernah mengalami yang namanya permasalahan. Tidak ada orang yang mungkin sedang mengalami bisnis yang menunjang besar, dia pasti pernah mengalami yang namanya permasalahan. Mungkin kita pernah membangun satu usaha, mungkin kita pernah membangun satu proyek yang mungkin membuat kita sekarang ini semakin besar, semakin tinggi. Pasti pernah mengalami yang namanya permasalahan. Di dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara, tidak terluput pasti kita dari yang namanya permasalahan. Nah, makanya saya akan membawakan firman Tuhan pada malam hari ini di dalam ibadah keluarga kita, agar kita bisa percaya bahwa
kita akan terhindar dari yang namanya permasalahan. Asalkan kita mau yakin dan kita mau tekun sama Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu memelihara setiap langkah kita. It's normal. Dikatakan lagi bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, dan apa yang kita bilang benar, pasti belum tentu orang berkata itu benar. Dalam hidup ini mungkin kita berkata kita yang paling benar. Mungkin orang lain mungkin berkata dia belum benar. Dia belum benar hidupnya. Tapi kita mungkin berkata kita sudah benar. Banyak sekali orang berkata saya sudah benar. Saya sudah melakukan apa yang Tuhan mau. Tapi di luar mungkin kita belum tahu. Kita mungkin pernah jatuh di dalam dosa. Jadi apa yang kita katakan itu harus kita perkatakan dan kita harus yakinkan kita harus melakukannya dengan benar. Nah, makanya saya katakan bahwa it's normal, ini sangat-sangat penting banget saudara. Sangat-sangat penting bagi setiap kita untuk kita bisa melangkah keluar dari kekhawatiran. Karena inilah salah satu yang membuat kita semakin khawatir saudara. Kalau kita berkata kita yang sudah benar dan kita belum berjalan dengan benar, itu yang membuat menjadi permasalahan yang berat, permasalahan yang sangat-sangat tidak kita inginkan. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa melangkah untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah ini? Yaitu kita harus mengalahkan kekhawatiran itu. Kita harus percaya bahwa kita bisa karena kita memiliki Allah yang luar biasa dalam hidup ini. Nah, jadi dalam hidup ini mungkin saudara kita pernah mengalami yang namanya kekhawatiran. Kita pernah mengalami yang namanya permasalahan yang berat. Satu cerita Bapak Ibu Saudara, ada seorang anak yang mungkin umurnya kurang lebih 5 tahun sampai 6 tahun Bapak Ibu Saudara. Ketika sedang pergi bersama ibunya, si anak ini pergi ke satu tempat bersama ibunya, mungkin dikatakan di tempat yang cukup ramai. Dan mereka pergi karena ramai, mereka terpisah. Si ibu terpisah dari anaknya, si anak terpisah dari ibunya. Lalu mereka khawatir, saling mencari satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara, ketika itu juga si anak ini nangis melihat ibunya tidak ada. Dan si ibunya pun pasti sedang khawatir untuk mencari anaknya. Si anak ini nangis berlebihan. Ketika itu juga ada seorang petugas yang mendatangi anak ini dan berkata seperti ini, "Kamu kenapa nangis? Saya terpisah dari ibu saya. Nama kamu siapa? Saya tidak tahu. Rumah kamu di mana? Saya tidak tahu." Lalu si anak ini nangis dan berkata kepada petugas itu, "Tolong antarkan saya pulang ke rumah. Rumah kamu di mana?" Si anak itu tidak tahu karena si anak itu masih kecil dan tidak bisa menghafal rumahnya. Lalu si anak ini mengingat bahwa di rumahnya ada tempat yang melambangkan salib besar. Dan si anak ini berkata kepada petugas itu, "Tolong antarkan saya ke tempat salib yang paling besar. Karena dari salib itulah saya bisa menuju pulang ke rumah saya." Bapak Ibu Saudara, kalau kita percaya dan kita sungguh-sungguh lebih intim dan lebih dekat sama Tuhan, kita pasti bisa berjumpa dan melangkah untuk tidak kekhawatiran dalam hidup kita. Mungkin kita sering sekali mengalami kekhawatiran yang berat, mengalami kekhawatiran yang bertubi-tubi dalam hidup ini. Kita pasti tentu tahu dalam kisah Stefanus. Ketika Stefanus dirajam batu dan Stefanus mati Bapak Ibu Saudara. Kenapa dia mati Bapak Ibu Saudara? Bukankah Tuhan memelihara dia? Padahal Stefanus adalah seorang yang
taat sama Tuhan, seorang yang mau percaya dan mau menyampaikan firman Tuhan kepada banyak orang. Tapi kenapa Stefanus dirajam batu dan dia sampai mati? Kenapa cuma dia yang mati, Bapak Ibu Saudara? Mungkin Bapak Ibu Saudara tahu juga kisah Petrus. Ketika Petrus ditangkap dan dipenjarakan, dan ketika itu juga Tuhan menyuruh malaikat Tuhan untuk menyelamatkan Petrus. Ketika itu juga Petrus diselamatkan. Mungkin Bapak Ibu Saudara tahu juga kisah dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka dilemparkan di dapur api. Tetapi Bapak Ibu Saudara tahu mereka tidak mengalami kematian. Bahkan api pun tidak menjilat mereka. Karena apa? Tuhan memelihara. Kenapa kok Stefanus mati, Bapak Ibu Saudara? Padahal Stefanus adalah orang yang cinta akan Tuhan. Padahal Stefanus adalah orang yang mau melakukan apa yang Tuhan kerjakan. Tapi Stefanus mati. Mungkin kita bertanya seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Kenapa kok Tuhan tidak menyelamatkan setiap kita? Mungkin kita berkata seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Di dalam hidup ini, kalau kita yakin bahwa Tuhan yang selalu memelihara kita, Tuhan yang selalu memberikan kehidupan kita, maka saya percaya Tuhan akan memelihara. Jadi di dalam hidup ini kita harus percaya bahwa Tuhan akan memelihara, dan kita harus bekerja, dan kita harus mau menekunkan apa yang Tuhan suruh dalam hidup kita. Jadi kita jangan percaya dan kita tidak mau melakukannya, maka kita akan sama seperti halnya dengan Stefanus tadi. Kita pasti mengalami yang namanya permasalahan yang berat, permasalahan yang membuat kita semakin tidak melekat sama Tuhan. Nah, jadi dari poin yang kedua dikatakan bahwa kita harus berjalan dengan benar. Tadi poin yang pertama it's normal. Poin yang kedua adalah berjalan dengan benar. Bagaimana caranya agar kita berjalan dengan benar? Kita harus tidak menyimpang dan pergi ke kanan atau ke kiri. Kita harus berfokus pada tujuan apa yang kita anggap itu dari Tuhan. Itu kita harus yakinkan, Bapak Ibu Saudara. Karena di dalam hidup ini kita pasti pernah mengalami yang namanya tergoda. Mungkin kita pernah mengalami yang membuat kita tuh tidak fokus dalam satu tujuan. Makanya kita harus percaya bahwa kita harus melangkah, dan kita harus percaya bahwa Tuhan akan memelihara kita asalkan kita tidak mau menyimpang ke kanan dan ke kiri. Nah, selanjutnya kita harus melangkah dengan iman, melangkah dengan percaya. Kalau kita mau pergi di satu tempat, kita harus percaya Tuhan akan memelihara kita. Kita harus percaya Tuhan akan selalu memberikan kita kemampuan. Kalau kita percaya, di dalam pelayanan pun kita harus percaya kuasa Tuhan akan mengalir dalam pelayanan kita, Bapak Ibu Saudara. Makanya dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dikatakan bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, dan sampai Samaria. Bapak Ibu Saudara, ada seorang anak muda, mungkin dia bekerja di satu tempat, Bapak Ibu Saudara. Dia sedang mengalami satu permasalahan. Jadi dia memiliki satu usaha yang mungkin membuat si anak muda ini tidak cinta akan Tuhan, karena dia memiliki usaha yang begitu sukses. Dan si anak muda ini dia tidak percaya bahwa Tuhan Yesus yang selalu ada dalam hidup dia, memelihara dia, memberikan kehidupan dan baru dalam hidup dia. Dia menyombongkan diri dia karena dia sukses tanpa ada yang menyupport. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam hidup ini kita harus berkatakan bahwa kita bisa karena Tuhan. Sekalipun kita berkata kita tidak
memiliki apa-apa, kita tidak memiliki semuanya, tapi kita hanya percaya kita memiliki Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Seperti anak muda tadi, Bapak Ibu Saudara. Dia berkata bahwa dia memiliki semuanya. Tanpa Tuhan aku tidak nggak apa-apa kok. Tanpa Tuhan aku bisa kok seperti ini sukses. Apa Ibu Saudara tahu? Seketika itu juga Tuhan memberikan cobaan sama dia. Setiap usahanya, bisnisnya diturunkan Tuhan, dan dia kembali seperti orang biasa karena kesombongan yang dia kerjakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini jangan pernah kita berkatakan kita yang paling benar, kita yang paling yakin, dan kita yang paling percaya. Tapi kita harus yakin dan kita harus berjalan, kita harus normal, dan kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu memelihara setiap kita dan kita berjalan dengan benar. Nah, jadi poin yang ketiga, orang benar hidup dengan iman. Nah, orang benar hidup dengan iman, dikatakan bahwa lakukanlah segalanya untuk Tuhan. Kalau kita mau percaya dan kita orang mau mengatakan bahwa kita ini adalah orang-orang yang benar dengan iman, kita harus mau melakukan semuanya hanya untuk Tuhan. Karena dalam hidup ini hanya untuk Tuhan, saudara. Sekalipun kita berkatakan bahwa aku berjalan itu hanya untuk dalam hidupku saja, tapi kita harus yakinkan bahwa kita semuanya, apa yang kita kerjakan itu harus seturut dengan apa yang Tuhan mau. Kita harus menyerahkan hidup kita bagi Tuhan. Kita harus percaya dengan iman. Makanya di dalam Roma 1 ayat 17 dikatakan bahwa sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, jadi kita harus percaya bahwa kita harus melangkah dan kita harus memberikan hidup kita penuh kepada Tuhan, agar setiap langkah kita, agar setiap apa yang kita kerjakan mungkin membuat kita semakin berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, ada 5 poin yang harus saya sampaikan kepada setiap kita, yang mungkin ini sebagai tambahan bagi kita semua, yang mungkin harus kita renungkan, saudara. Yaitu dikatakan bahwa ada 5 poin yang perlu kita perhatikan. Kadang-kadang Tuhan itu izinkan masa-masa sukar terjadi dalam hidup kita. Kadang-kadang kita nggak ngerti, saudara, kok Tuhan berikan cobaan sama kita, kok Tuhan berikan apa yang mungkin tidak kita inginkan, padahal kita sering datang sama Tuhan, kita sering ambil bagian melayani Tuhan, tapi kok Tuhan berikan permasalahan sama kita. Kita harus belajar dari situ, Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada yang membuat kita itu semakin tidak lebih sungguh-sungguh sama Tuhan, atau mungkin kita belum sungguh-sungguh sama Tuhan. Nah, jadi kita harus bisa merenungkan ini, Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya, percayalah bahwa Tuhan peduli akan kebutuhan kita. Jadi kita nggak perlu khawatir akan apa yang kita inginkan, sebab Tuhan akan memelihara. Makanya Tuhan katakan bahwa kamu jangan takut. Burung-burung di udara aja Tuhan pelihara kok, apalagi kita anak-anaknya. Saudara mungkin tahu kisah Elia yang Tuhan suruh burung gagak mengantar makanan untuk Elia. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita harus percaya bahwa dalam hidup ini kita harus bisa melangkah untuk maju, dan kita jangan takut, sebab Tuhan Allah yang akan memelihara setiap langkah kita.
Yang ketiga, perlu kita ketahui untuk mengalami berkat melimpah. Yaitu kita harus percaya dengan sungguh-sungguh sama Tuhan. Nah, kita harus ketahui bahwa untuk kita bisa mengalami berkat-berkat Tuhan, untuk kita bisa mengalami kasih karunia Tuhan, kita harus bisa mengalami hadirat Tuhan terlebih dahulu, agar kita bisa mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa yang akan Tuhan sediakan bagi setiap kita. Intinya kita mau percaya, intinya kita mau melakukan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita, dan kita akan mengalaminya. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, pegang teguh dan berpikirlah bahwa Tuhan akan memelihara dan Tuhan akan memberikan Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, ini kita seringkali berkata bahwa Tuhan, curahkan Roh Kudus dalam hidupku. Curahkan Roh Kudus tuh. Tapi kita tidak sungguh-sungguh sama Tuhan, itu yang menjadi batu sandungan dalam hidup kita. Makanya dikatakan kalau kita mau menerima kuasa, kita harus melakukan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup ini. Nah, yang kelima, berani berkorban untuk pekerjaan Tuhan dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi ini 5 poin yang mungkin tambahan bagi kita, Bapak Saudara, karena kita percaya bahwa kita akan dalam lindungan Allah untuk kita bisa mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi pada hari-hari ini. Demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan kepada setiap kita. Kiranya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang lain dan nama Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Memberkati setiap kami Bapa yang mendengarkannya, dan bagi kami semua yang melayani Tuhan, Kau berkati Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur dalam Yesus. Berdoa haleluya.